ada seorang laki-laki minta izin kepada Nabi untuk berjihad. Faqala, lalu Nabi berkata, ahayyun walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Aku pakai bapak orang, Pak. Pertanyaan Nabi, orang tuamu masih hidup atau sudah meninggal? Qala na'am, orang tuaku masih hidup ya Rasulullah. Qala fafihima fajahid, dampingi kedua orang tuamu itu sama dengan berjihad. Coba bayangkan. Jadi kalau orang tua ada, bapak ibu, ya, disia-siakan orang tua itu, tidak dipelihara, apa abaraka rugi waktu. Orang berjihad saja, Pak, disuruh dampingi orang tuanya oleh Nabi, tidak usah pergi berjihad ya. Ya. Karena orang tuanya masih hidup. Pelihara orang tuamu itu, dampingi dia, tidak usah kamu pergi. Artinya begini kata ulama, ini menunjukkan bahwa memelihara orang tua itu fardu ain, jihad itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mewakili jihad, maka engkau pelihara orang tuamu itu. Tapi kalau nanti sama-sama fardu ain kata ulama, memelihara orang tua fardu ain, jihadnya sudah sampai pada tingkatan fardu ain, maka jihad lebih utama dari memelihara orang tua. Nah, tergantung kondisi, ya. Nah, tapi ini pelajaran bagi kita bapak ibu yang orang tuanya masih hidup, ambil peluang pahala besar ini. Yang bahkan seseorang tidak diizinkan Nabi untuk berperang, tapi disuruh Nabi dampingi orang tuamu. Tidak, orang tua hidupnya berang-berangan lah, nyari adik lah. Ande, ya. Segadang itu pahala melihara gaek, ande, ya Allah. Sayang sekali, Pak. Ada loh anak orang gaek hidup, Pak, tidak dapat oleh dia. Malah dibentak-bentak, gitu ya. Diari-ari. Ya. Baik. Lalu hadis 1287, ya, 1287 ini tambahan. Wazada, ada tambahan. Irji' fa'ta, ya, fasta dhinhuma. Jadi irji' kembali engkau, fasta dhinhuma, minta izin kepada keduanya. Fa in adina laka wa illa fabirrohuma. Ada kemungkinan yang kedua. Engkau pulang ke rumah, engkau temui kedua orang tuamu, kalau dia izin silakan. Tapi kalau dia tidak izin, maka berbuat baiklah kepada keduanya. Nah, ini ada opsi yang kedua. Ya, jadi kalau ada izin dari orang tua maka pergilah. Kalau tidak ada izin maka dampingi keduanya. Itu di hadis 1287, ya, di Kitabul Jihad. Lalu kemudian di hadis 1288, wa an Jarir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana bari'um min kulli muslim yuqimu bainal musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap orang muslim yang berada di antara orang musyrik. Apa penjelasannya? Kalau kita baca pendapat ulama, contoh, orang muslim perang dengan orang kafir yang memerangi mereka, maka Nabi berlepas diri kalau ada orang muslim di wilayah orang kafir itu, Pak. Sama juga gini kan, anggaplah Hamas melepaskan bom ke Israel. Rupanya di Israel ada orang muslim, Pak. Ya, namanya bom diserang ke orang kafir, ya tidak mau tahu kan. Boleh jadi di situ ada orang muslim yang kemudian terbunuh dengan letusan bom tadi. Ya, kalau perang begitu, itu yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan hadis yang satu ini. Apa ini maksudnya? Aku berlepas diri dari orang muslim yang berada di antara orang musyrik. Karena kalau di antara orang musyrik, awak tidak tahu dia muslim atau musyrik, tidak tahu, Pak. Jadi kalau hari ini umpamanya dilepas bom, meledak, ternyata ada orang muslim yang mati. Itu di luar tanggung jawab orang muslim. Harusnya kalau yang seperti itu lari dia dulu, Pak. Karena ini kan daerah konflik. Anggaplah Israel dan Palestina. Jadi orang muslim di Israel harus keluar dulu, Pak. Kena dia kan. Itu maksudnya. Jadi tidak berdosa seseorang kalau memang dia melepaskan senjatanya ke wilayah orang kafir,
dan ternyata kena juga orang muslim di dalamnya. Itu tidak berdosa dia, kata ulama. Ya bagaimana caranya ketawa ini jauh kan? Ya, ini salah satu contoh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, di hadis 1289 qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, karena Mekah sudah menjadi darul Islam. Kalau dulu kan darul kufri. Hijrah dari darul kufri ke darul iman. Sekarang tidak ada lagi hijrah, karena Mekah itu sendiri sudah jadi darul Islam, darul iman. Ya, tidak ada lagi hijrah. Walakin jihad wa niyah. Maka perlu dibangun jihad dan niat. Itu yang kita ada awal tadi, Pak. Jihad apa artinya? Ya mempertahankan, salah satunya mempertahankan negeri itu sebagai wilayah umat Islam. Ya, yang mau direbut, yang mau diambil itu kan jihad waniyah. Ya. Kemudian di hadis 1290, wa an Abi Musa al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang dalam menegakkan kalimat Allah yang tinggi, maka dia berada di jalan Allah. Jadi ada pendapat begini, kalau ibu bapak baca pendapat ulama, kalau ada orang berperang karena Allah tapi juga ingin mendapatkan rampasan perang, nah itu pendapat ulama tidak ada masalah. Sama dengan orang pergi naik haji sambil berhaji berdagang. Bisa dipahami namanya? Nyepai haji sambil berhaji berdagang. Ya kan tidak salah. Walaupun mungkin pahalanya tidak sebesar orang yang betul-betul fokus untuk berhaji. Tapi tidak salah. Sambil berhaji berdagang. Tiba di Makkah selesai haji balik karpet jual di Padang gitu kan. Tapi kalau dia pergi berhaji supaya dipuji oleh orang, itu baru tidak ada, itu habis semua. Karena di situ ada riya, asyirkus shaghair, syirik kecil namanya. Jadi kalau ada orang berperang agar disebut pahlawan, mati dia dalam peperangan, maka tidak dapat dia, karena dia sudah riya. Tapi kalau dia berperang karena Allah dan ada juga niat mendapat rampasan perang, boleh, tidak salah kata ulama. Itu beda. Kalau yang kedua tadi kan berperang supaya disebut pahlawan, berarti kan pujian manusia yang diharapkannya. Itu tidak boleh. Nah, ini dua beda, Pak. Ya, kalau harta rampasan perang kan didapatkan oleh mereka yang berperang. Kalau nyoba perang, habis itu dapat bagiannya, Pak. Tidak apa-apa. Boleh kata ulama. Ya. Tapi kalau supaya disebut pahlawan tidak boleh. Ya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang berjihad itu mati, kan disebut syahid itu. Disebut syahid. Di sini disebut gini. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati dalam mempertahankan hartanya, itu kan disebut syahid dia. Hadis 1280. Jadi kalau lengkapnya kita juga baca, orang yang mati mempertahankan hartanya, agamanya, keluarganya gitu kan, itu kan disebut syahid dia, Pak. Itu syahid. Makanya syahid itu Bapak Ibu, kalau menurut Imam An-Nawawi ada 3. Orang yang mati berperang dengan kafir harbi, orang kafir yang memerangi, itu disebut syahid dunia akhirat. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, dikubur langsung dengan pakaian yang berlumuran darah. Itu namanya syahid dunia akhirat. Yang kedua ada namanya syahid akhirat. Siapa syahid akhirat itu? Orang yang mati di saat melahirkan, orang yang tertimpa reruntuhan, orang yang tenggelam, orang yang mempertahankan hartanya dari rampasan orang, mati mereka, maka itu disebut syahid akhirat. Tetap dimandikan, tetap disolatkan,
dan pahalanya tidak sebesar pahala syahid dunia akhirat. Tentu di bawah itu Pak derajatnya. Yang ketiga ada namanya syahid dunia. Kalau syahid dunia itu seperti apa? Syahid dunia seperti contoh kita tadi, kata ulama, dia berperang, betul-betul terlihat mereka berperang melawan orang-orang kafir Arabi. Cuman niatnya tadi supaya disebut pahlawan. Maka yang seperti ini disebut syahid dunia. Dia orang mencari nyoba parang Pak, ketika dia mati maka tidak disolatkan oleh orang. Karena orang mencari kan barangnya tidak dimandikan, dikubur langsung dengan pakaian yang berlumuran darah. Tapi Allah tahu bahwa dia berperang bukan karena Allah, dia berperang supaya disebut pahlawan. Maka ini disebut syahid dunia. Dia tidak dimandikan orang, dia tidak disolatkan orang, langsung dikuburkan dengan darah, tapi pahala syahid tidak dapat. Nah, itu namanya syahid dunia. Jadi ada tiga deh. Balik lagi, kalau kita yang tidak berperang ini gimana? Bisa kan masuk dalam kategori syahid tadi? Itu yang disampaikan oleh Ibnu Hajar. Apa kata Ibnu Hajar? Syahid itu maknanya adalah orang yang mati disaksikan oleh malaikat dengan kematian husnul khotimah, itu disebut syahid. Husnul khotimah disebut syahid. Ya, jaminannya seperti tadi kan kalau dalam hadis Nabi. Ya, darah pakaian berlumuran darah itu dimasukkan saja ya ke dalam liang lahat gitu ya. Tidak dimandikan, tidak disolatkan. Bahkan dalam hadis Nabi kita temukan warihuhu rihul mis, wangi darah tersebut nanti di hari kiamat lebih wangi dari minyak kasturi. Nah, itulah yang disampaikan para ulama, tidak menunggu di akhirat, bahkan di dunia saja bau-bau wangi itu ada gitu. Awak memang tidak sampai ke Gaza, tapi informasi dari Gaza bau wangi itu luar biasa. Saya sempat dapat postingan ada jenazah dalam tenda itu akan dikuburkan, sampai ada yang bilang tunggu sebentar lagi, kalau dia dikuburkan bau wangi ini hilang nanti. Saking harumnya Pak jenazah orang tuh, ada yang mengecek tunggu sebentar aja dikubur lu cek, sedang menikmati harum Pak. Ya. Tapi kan tetap pasti dikuburkan, tidak mungkin tidak dikuburkan, tapi bau wangi itu memang ada gitu. Kalau Bapak Ibu baca riwayat Anas bin Malik, ketika Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kan Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, ini harum ini dari mana nih? Berarti ada tercium bau harum oleh Nabi Pak, antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ini belum mi'raj, belum ke langit ini. Lalu ditanya kepada Jibril, apa jawaban Jibril? Muhammad, bau harum ini berasal dari kuburannya Maisyitoh dan anak-anaknya. Ibu tahu kisah Maisyitoh? Tukang sisirnya Fir'aun yang ketika sisir itu jatuh, Maisyitoh mengucapkan kalimat ilahiyah, terdengar oleh anaknya dikadukan kepada Fir'aun, kemudian dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Itu bersama anak-anaknya. Maka di situ kita ada baca kisah. Bayi yang bisa berbicara dalam Islam salah satunya adalah bayinya Maisyitoh itu. Ternyata tercium oleh Nabi Pak, harum baunya. Jadi kalau ada hari ini kuburan orang yang wangi, bisa jadi, bisa. Tidak menunggu di akhirat, kata para ulama, ada yang hari ini sudah Allah tunjukkan wangi Pak kuburannya. Saya salah satunya Ustadz Adi Hidayat dalam postingannya bilang, demi Allah kata beliau. Ya, yang jadi catatan itu demi Allah yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat. Beliau ziarah ke kuburannya Mbah Mun, Maimun Zubair, seorang ulama karismatik, Mbah Mun. Jadi waktu ziarah itu kok harum sekali. Ditanya ke teman-teman itu, kalian pakai parfum? Enggak. Harum sekali. Ya. Bahkan kalau saya baca di Ma'la itu kan, ketika beliau ini mau dipindahkan kuburannya, ternyata jasadnya masih utuh. Sudah 4 tahun. Ya, dan mengeluarkan bau yang wangi itu. Ya. Nah, kisah-kisah seperti ini ada Pak.
Tentu kita tinggal bertanya apa amalan beliau sehingga beliau seperti itu, kan itu sebenarnya. Supaya kita bisa mati syahid tadi, Pak. Menurut Ibnu Hajar, mati syahid itu mati yang disaksikan oleh para malaikat dalam mati husnul khotimah. Ya. Kan kalau jasad yang tidak hancur itu kan jasad para nabi, kan termasuk di dalam hadis Bukhari Muslim itu. Makanya kan kita baca, itu ada orang Yahudi yang bikin terowongan dari rumahnya, Pak. Supaya nanti tembus terowongan itu ke kuburannya Nabi. Dia pengen memastikan, Pak, ikut jasad Nabi kok hancur atau utuh. Kemudian itu mana orang Yahudi, Pak. Siapa yang menggagalkannya? Ya Allah melalui mimpi seseorang. Kemudian orang itu menceritakan bahwa ada orang Yahudi yang bikin terowongan, digagalkan oleh pemerintah pada masa itu. Orang Yahudi. Jadi kalau ada orang Islam tidak percaya, Pak, Nabi itu utuh jasadnya, itu labia dari Yahudi. Labia dari Yahudi. Ya kan? Kan sama aja Yahudi itu. Tidak yakin hanya buat terowongan. Hadis Bukhari Muslim itu. Ya, jasad utuh. Jadi artinya kalau memang bertemu dengan jasad yang utuh dan harum, ya tinggal tanya apa amalannya. Tapi ada dulu yang jasad utuh, Ustaz peranginya jahit, tinggal dicari tahu aja ya. Tinggal saya. Ini itu, saya jangan panjang-panjang mana kaji. Kan gitu, Pak. Ya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kemuliaan bagi orang-orang yang mati syahid. Artinya, kalau kita tidak bisa syahid dunia akhirat, mudah-mudahan kita bisa syahid akhirat. Salah satunya, berusahalah menjadi pribadi yang baik, hiasi kehidupan kita dengan kehidupan yang baik, tidak menyakiti orang, jauhi perbuatan dosa dan maksiat, beribadahlah. Semoga sebagaimana yang disampaikan Ibnu Hajar, orang yang disaksikan malaikat mati dalam husnul khotimah, dia disebut syahid. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu kajian kita malam hari ini. Memang sengaja sedikit diarahkan ke kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Kita doakan agar selesailah peperangan ini ya. Karena bagaimanapun yang namanya perang itu ya, pasti membawa mudarat yang besar. Kita doakan agar Allah memberi kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina dan Allah menghancurkan musuh-musuh kita. Ya, Yahudi laknatullah alaih, ya para Yahudi Israel. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.